Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang sahabat Dokter Sapi. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Mudah-mudahan aktivitas kita diberikan kelancaran, pekerjaan kita diberikan kelancaran, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semuanya, beberapa hari lagi kita sudah mendekati hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Nah, namun ada beberapa hal yang memang saya mendapatkan informasinya baik dari peternak, penyedia hewan kurban, atau yang melakukan transportasi lalu lintas antar kabupaten, antar provinsi yang terkendala kepada masalah-masalah kesehatan. Salah satunya adalah pernafasan, penyakit-penyakit pernafasan. Nah, sahabat semuanya, ada beberapa penyakit pernafasan yang memang katanya susah dikendalikan. Seperti itu. Ada rumornya yaitu penyakit SE, septicemia episodica, atau mungkin sebenarnya bukan SE, tapi mungkin disebabkan ada namanya shipping fever atau pernafasan kompleks. Seperti itu, sahabat semuanya. Nah, memang mengingat bahwa lalu lintas itu cukup tinggi dari pulau A ke pulau B, dari Bali ke Jawa, dari Jawa ke Sumatera, segala macam itu, ataupun dari Jawa ke Kalimantan, ini sangat berisiko terhadap beberapa penyakit-penyakit pernafasan. Salah satunya adalah pernafasan kompleks, sahabat semuanya. Nah, saya akan menjelaskan secara detail tentang dua penyakit ini. Yang pertama adalah septicemia episodica, yang nama lainnya adalah hemorrhagic septicemia, atau bovine respiratory disease complex, yang nama lainnya adalah shipping fever. Nah, seperti itu, sahabatnya. Nah, kenapa disebut shipping fever? Karena memang sapi-sapi yang dilalu lintaskan mengalami stres karena perjalanan jauh, stres karena lingkungan, stres karena cuaca panas dalam perjalanan, cuaca dingin, angin segala macam, atau memang perjalanannya yang memang terlalu jauh lewat kapal. Ya, contoh perjalanan sapi-sapi yang dari Bali dikirim ke Jawa Barat atau ke Jakarta, atau mungkin sapi-sapi Madura yang dikirim ke Bangka Belitung, ke Riau, segala macam lewat jalur laut. Itu juga resiko terhadap shipping fevernya cukup tinggi, sahabat semuanya. Atau memang sapi yang di dalam perjalanannya cukup jauh sehingga tidak bisa duduk, tidak bisa minum, tidak bisa makan, seperti itu menyebabkan stres yang begitu tinggi sehingga muncul daya tahan tubuhnya turun. Maka bakteri-bakteri yang sifatnya oportunis, dia akan memperbanyak diri menjadi patogen, seperti itu, sahabatnya. Itu yang satu adalah septicemia episodica, yang kedua tadi shipping fever, dua-duanya. Nah, yang ini disebabkan karena SE ini disebabkan karena infeksi utama dari Pasteurella multocida. Ada tipe B2 ataupun E2, seperti itu di Indonesia, dan di Australia seperti itu ada B2 dan E2. Itu memang dominasinya adalah Pasteurella multocida. Tetapi kalau yang shipping fever karena pernafasan kompleks, itu adalah kompleks dari infeksi gabungan antara virus dan juga bakterial. Seperti itu, virus dan bakterial. Virusnya apa saja? Yang pertama bisa IBR, BVD, bovine adenovirus, bovine coronavirus, PI3, kemudian BRSV, bovine respiratory syncytial virus, seperti itu. Ini kompleks virusnya. Juga keroyok oleh bakterialnya. Kompleks bakterialnya apa saja? Yang utama adalah Mannheimia hemolytica. Ada 16 serotipe kalau nggak salah. Kemudian ada Pasteurella multocida yang tipenya A. Kemudian ada Mycoplasma bovis. Kemudian ada Tripyorella pyogenes, seperti itu. Atau kemudian ada Histofilosomnya. Ada 5 kompleks bakteri ini yang juga bergabung dengan virus yang tadi menjadi infeksi kompleks, seperti itu. Nah, sahabat semuanya, perjalanan penyakitnya seperti apa? Kalau yang SE tadi, perjalanan penyakitnya cepat. Ketika ada satu ekor SE di dalam populasi itu SE, pada populasi yang tidak tervaksin, maka perjalanan penyakitnya cepat dan kemudian kematian cepat. 1 minggu dari 100 ada kematian 10, 15, seperti itu, cepat. Itu kalau SE. Tetapi kalau BRDC atau shipping fever ini, dia perjalanan penyakitnya kronis, cukup lama. Jadi dari 100 mungkin seminggu ada mati 1, 2 minggu 1 lagi, seperti itu. Jadi tapi pelan-pelan, ada yang kematian terus-menerus, tapi tidak dalam jumlah banyak. Itu kronis, seperti itu. Nah,
Ini perbedaannya. Yang satu SE perjalanan penyakit yang cepat, yang satunya adalah kronis. Nah, kenapa? Kalau yang tadi SE Pasteurella multocida menghasilkan toksin, racun yang dia merendam ke paru-paru sehingga area paru-parunya menjadi odema pulmonum, terendam cairan, pertukaran O2-nya semakin terbatas dan akhirnya mati. Nah, kalau di shipping fever ini leukotoksinnya manhima hemolytikanya menghasilkan leukotoksin, juga merusak alveoli menjadi nekrosis, liquefactive necrosis namanya. Kemudian Pasteurella multocida juga tadi menghasilkan toksin yang dia menyebabkan odema pulmonum. Mycoplasma bovisnya ini membuat abses-abses di paru-paru seperti itu. Jadi ketika di paru dibuka, itu tidak hanya isinya cairan odema saja, tapi bisa berbentuk seperti TBC. Spot-spot putih, tuberkel putih seperti itu adalah kerja dari Mycoplasma bovis. Nah, sementara Mycoplasma bovis ini juga tidak tembus dengan antibiotik yang biasa kita pakai, karena dia terlindungi dalam kapsula yang namanya abses seperti itu, sahabat semuanya. Nah, kemudian penanganannya seperti apa? Atau gejala klinisnya seperti apa? Kalau di SE tadi, kalau di kerbau terlihat sekali ngorok, pernafasan segala macam, di sapi juga seperti itu. Ketika dipotong, biasanya darahnya mengandung gelatin seperti agar-agar seperti itu. Tapi kalau di sapi yang shipping fever tadi, itu tadi namanya silent killer, pembunuh yang diam-diam. Nah, seperti itu. Kelihatannya dalam satu populasi sapi-sapinya sehat, gemuk makanya masih normal, tapi begitu hari ini besok nggak mau makan, barangkali langsung mati, ada seperti itu. Begitu kita buka, jadi tadi paru-paru sudah terbungkus oleh membran kuning, fibrin, kemudian sampai ke jantung juga biasanya ada fibrin kuningnya seperti itu, terbungkus selaput kuning. Kita dibuka paru-parunya, isinya itu tuberkel putih, ya, seperti itu. Lengket berat seperti itu, atau mungkin ada yang sampai nempel ke tulang rusuk, sahabat semuanya, itu yang nempel ke tulang rusuk. Nah, ini kalau shipping fever seperti itu. Sehingga pengobatannya seperti apa? Nah, pengobatannya sama. Kalau pengobatannya dua-duanya bisa dipakai antibiotik yang sama. Nah, antibiotik yang untuk saluran pernafasan lebih menciri, yaitu satu bisa enterofloxacin, bisa marfloxacin, kemudian bisa spiramisin, tilosin, ataupun tulatromisin. Nah, yang efektif banget untuk bisa nembus ke Mycoplasma bovisnya adalah tulatromisin. Tapi saya kurang tahu apakah di Indonesia sudah ada apa belum seperti itu. Nah, tetapi yang saya biasa pakai salah satunya adalah marfloxacin. Spiramidin juga bagus seperti itu. Nah, ini mogok dipakai, gerak cepat. Jadi ketika memang dalam satu populasi itu perjalanan penyakitnya kronis, dianggap itu sebagai shipping fever, maka sapi-sapi lain yang masih terlihat sehat segera berikan antibiotik tersebut, salah satunya. Kemudian pendamping lainnya, suportifnya apa? Kita bisa berikan dengan anti radang, bisa dexamethasone atau mungkin dengan iliumfloxacin. Kemudian bisa juga kita berikan bronchodilatator. Kita punya diphenhydramine HCl dan segala macamnya. Nah, itu sahabat semuanya, gerak cepat supaya bisa tertolong. Tahun depan seperti apa? Dikoreksi lagi. Nah, karena pernafasan kompleks ini atau shipping fever juga mirip-mirip dengan sapi-sapi yang digelonggong. Nah, dulu ada cerita kalau jual sapi diberikan makan banyak digelonggong dalam perjalanan jauh, maka akan terjadi selik pneumonia. Hampir sama, mirip seperti itu. Nah, mungkin kedepannya kalau melalui lintaskan, maka hindari faktor stres, kemudian panas, dingin, tidak minum, tidak makan, itu biasanya menyebabkan namanya shipping fever. Nah, mungkin itu sahabat semuanya. Jadi masih ada waktu untuk kita bisa gerak cepat, dan mohon juga harus diperhatikan masa bebas obat dari yang kita berikan, antibiotik terutama. Karena kalau yang saya lihat, contoh marfloxacin, dia punya masa bebas obat yang cukup pendek, yaitu 3 hari. 3 hari diberikan, maka sudah 3 hari tidak ada residu di dagingnya lagi. Mungkin itu sahabat semuanya. Terima kasih. Tetap setia mengikuti channel Dokter Sapi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.